Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya di sini ingin menjelaskan tentang building superior quality human capital. Jadi nanti kedepannya saya akan menjelaskan tentang itu. Dan semoga teman-teman paham tentang materi yang saya berikan. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, mari kita langsung saja ke videonya. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang building superior quality human capital, dan tolong disimak ya teman-teman agar kalian semua mengerti. Oke teman-teman, yang pertama ini ada human capital dan manajemen. Pertama ada SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya masih tentang human capital dan manajemen. Yang selanjutnya itu ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Penekanan kualitas SDM. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga kualitas kekaryaan, yang meliputi A. faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B. faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang C. faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Nah selanjutnya masih tentang human capital dan manajemen SDM. Yang pertama, secara harfiah pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Yang kedua, human capital manajemen oleh Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Yang keempat, dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Oke, dan selanjutnya ada tentang human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama, investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan pendidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang kedua ada standar kualitas.
Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Yang ketiga ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa ada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan sumber hidup. Yang keempat ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang terakhir ada mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya. Tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Nah, bagaimana ya teman-teman tentang penjelasan ini? Apakah kalian semua sudah mengerti? Dan semoga sih kalian semua mengerti ya. Dan mohon maaf ya teman-teman jika video ini kurang. Dan jika kalian semua belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, langsung ke komen saja teman-teman. Oke, terima kasih lah yang sudah pada menonton dan sudah menikmati video ini. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Dadah.